Pada tahun 1980-an, dunia terbagi dua oleh Perang Dingin yang tak pernah berujung. Sebuah panggung ketegangan global. Di tengahnya, tirai besi berdiri kokoh, memisahkan dua dunia dengan ideologi yang saling bertentangan. Satu blok hidup dalam kilau kapitalisme, sementara yang lain berada di bawah bayangan komunisme. Di balik panggung itu, senjata tanpa pemusnah massal dipegang rapat untuk menciptakan keseimbangan terbalik yang mengerikan. Sebuah era di mana dunia menahan nafas, menunggu yang tak pernah datang. Hanya ada ketegangan di dalamnya. Kemudian pada Perang Dingin, dunia menatap ledakan apokalipsis. Setiap detik, ancaman menghantui. Pasukan raksasa Uni Soviet memperlihatkan kekuasaannya, menggebrak jiwa seluruh dunia. Sebaliknya, Barat bersiap. NATO yang dibangun pada 4 April 1949 membangun garis pertahanan. Sementara di rumah-rumah, ketegangan memakan masyarakat karena setiap berita yang ditayangkan bisa menjadi akhir bagi semuanya. NATO didirikan pada 4 April 1949 dengan tujuan utama pendiriannya adalah membangun aliansi pertahanan bersama setelah Perang Dunia Kedua, sekaligus menghadapi Perang Uni Soviet di Eropa Timur pada awal Perang Dingin. NATO awalnya dibentuk oleh 12 negara pendiri, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Italia, dan beberapa negara Eropa Barat lainnya. Dengan prinsip utamanya adalah pasal 5, yaitu serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota yang ada di dalam NATO. Negara-negara yang berada dalam pengaruh Uni Soviet mulai menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Sistem ekonomi terpusat yang diterapkan di banyak negara komunis mengalami berbagai hambatan. Produksi industri menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ketersediaan kebutuhan masyarakat seringkali tidak mampu memenuhi permintaan. Di Jerman Timur, meskipun negara tersebut termasuk salah satu negara dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibanding dengan komunis lain di Eropa Timur, masyarakat tetap melihat adanya perbedaan yang cukup besar dengan Jerman Barat. Jerman Barat mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, taraf hidup masyarakat lebih tinggi, dan kebebasan individu lebih luas. Melalui siaran televisi, radio, maupun informasi dari luar, masyarakat Jerman Timur dapat melihat secara langsung perbedaan tersebut, sehingga muncul rasa ketidakpuasan terhadap sistem yang berlaku. Sebelum tembok Berlin runtuh, negara-negara blok timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet mulai mengalami berbagai masalah. Perekonomian di banyak negara komunis mengalami penurunan, sementara masyarakat semakin menginginkan kebebasan politik dan kehidupan yang lebih baik. Di Jerman Timur, masyarakat mulai merasa tidak puas terhadap sistem pemerintahan yang membatasi kebebasan dan menyebabkan kesenjangan ekonomi dibanding Jerman Barat yang lebih maju. Gelombang demonstrasi rakyat semakin besar, menuntut kebebasan dan perubahan sistem politik. Akhirnya, pada 9 November 1989, tembok Berlin runtuh ketika pemerintah Jerman Timur membuka akses perbatasan. Peristiwa tersebut menandai melemahnya pengaruh Uni Soviet di Eropa Timur dan menjadi simbol berakhirnya dominasi komunisme di kawasan tersebut. Namun, banyak sejarawan menilai bahwa runtuhnya tembok Berlin bukan semata-mata hasil strategi Amerika Serikat, melainkan gabungan dari tekanan eksternal dan krisis internal yang dialami Uni Soviet sendiri. Dengan demikian, peristiwa ini menjadi titik penting yang mengubah peta politik dunia menuju era baru pasca Perang Dingin. Lautan manusia menyatu dalam kegembiraan yang tak terbendung. Air mata, teriakan, dan pelukan yang menyatukan apa yang pernah terpisah.
Setiap serangan pukul adalah pernyataan, setiap serpih beton yang jatuh adalah kebebasan yang dipulihkan. Garis jemari yang saling menggenggam menyatukan dua bagian dari satu hati yang pernah retak. Di balik reruntuhan, matahari terbit lagi. Sebuah era baru dimulai. Sebuah bangsa yang kembali bersatu di bawah cahaya harapan. Di tengah malam, Suara-suara yang menuntut kebebasan bergema semakin keras, mengguncang fondasi imperium dan ideologi yang selama puluhan tahun mendominasi dunia. Puncaknya terjadi pada malam dingin 25 Desember 1991 ketika bendera Uni Soviet diturunkan untuk terakhir kalinya di atas gedung Kremlin yang bersalju. Setelah lebih dari 70 tahun berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia, Uni Soviet resmi berakhir. Peristiwa ini menandai runtuhnya simbol komunisme dunia sekaligus berakhirnya Perang Dingin antara blok Barat dan blok Timur, membuka jalan menuju babak baru dalam sejarah global. Perubahan besar kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Warna merah yang identik dengan kekuasaan otoriter mulai memudar, digantikan oleh gelombang demokrasi yang tumbuh di banyak negara. Pemerintahan militer perlahan digantikan oleh pemerintahan sipil. Sementara dialog departemen mulai menggantikan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik politik. Peta dunia pun berubah ketika titik-titik cahaya demokrasi menyebar ke berbagai kawasan, membentuk masa depan dunia modern yang lebih terbuka dan partisipatif. Kini pertanyaannya, apa kontribusi kita dalam menjaga kebebasan, persatuan, dan demokrasi bagi generasi? Globalisasi menjadi sebuah sistem raksasa yang terus bergerak, menghubungkan setiap sudut dunia melalui perdagangan, teknologi, komunikasi, dan arus informasi yang semakin cepat. Dan di tengahnya semua berdiri dolar Amerika, simbol kekuatan ekonomi yang telah lama menjadi pilar stabilitas global, mata uang cadangan dunia, cermin dari setiap transaksi dan pusat dari sistem keuangan internasional hingga saat ini. Ketika dolar Amerika menguat, dunia ikut merasakan getarannya. Nilai mata uang di berbagai negara mulai melemah, harga impor melonjak, dan utang luar negeri menjadi semakin berat untuk dibayar. Salah satu contoh terbesar dari pengaruh Amerika terlihat pada akhir dari Perang Dingin dalam persaingan panjang melawan Uni Soviet yang telah disebutkan sebelumnya. Amerika memimpin blok Barat melalui kekuatan ekonomi, perlombaan teknologi, serta pengaruh ideologi demokrasi dan kapitalisme. Selain itu juga ada tekanan internal yang dialami Uni Soviet pada tahun 1991 yang juga menjadi alasan runtuhnya. Amerika Serikat dikenal sebagai polisi dunia, dan untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan global, Amerika Serikat membangun jaringan militer terbesar di dunia. Ratusan pangkalan militer tersebar di lebih dari 80 negara, membentuk sebuah sistem pertahanan
pertahanan yang mampu menjangkau hampir setiap sudut bumi, dari Eropa hingga Asia, dari Timur Tengah hingga Samudra Pasifik. Keberadaan pasukan Amerika menjadi simbol pengaruh dan kesiapan menghadapi berbagai konflik internasional. Keberadaan jaringan militer tersebut bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga menjadi simbol pengaruh politik dan kekuatan diplomasi Amerika di panggung internasional. Seperti di Jerman, Jepang, Korea Selatan, hingga wilayah Teluk Persia, pangkalan militer Amerika berfungsi sebagai pusat operasi pengawasan sekaligus penanda bahwa Amerika memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan. Dalam berbagai konflik internasional, kehadiran militer Amerika seringkali menjadi faktor penentu arah politik dan keamanan dunia. Kemudian di lautan dunia, armada kapal Indo-Amerika berlayar sebagai simbol dominasi kekuatan modern. Kapal induk raksasa yang membawa puluhan pesawat tempur mampu beroperasi jauh dari wilayah Amerika dan menjadi basis militer terapung yang sangat kuat. Kehadirannya di wilayah konflik sering dianggap sebagai bentuk tekanan diplomatik. Sehingga dari Laut Mediterania hingga Laut Cina Selatan, armada Amerika menjadi representasi nyata kekuatan militer global yang mampu memengaruhi keseimbangan dunia. Dengan teknologi canggih, anggaran pertahanan terbesar, dan jaringan militer internasional yang luas, Amerika Serikat memainkan peran besar dalam sistem keamanan global modern. Bagi sebagian negara, keberadaan Amerika dianggap sebagai pelindung stabilitas dan sekutu strategis. Namun, bagi pihak lain, dominasi militer tersebut dipandang sebagai bentuk pengaruh besar yang dapat menentukan arah politik dunia di tengah globalisasi dan persaingan kekuatan internasional.
Dan tak lupa industri hiburan Amerika memainkan peran besar dalam membentuk budaya global. Seperti film-film Hollywood diputar di hampir setiap negara. Musik pop Amerika mendominasi tangga lagu internasional dan perusahaan teknologi dari Silicon Valley. Come on, everybody, let's rock this joint. Right. Come on, big beat. Dan tak lupa terhadap gaya hidup sehari-hari, terutama melalui makanan dan cara berpakaian. Hingga aplikasi digital menunjukkan bagaimana budaya kuliner Amerika mampu menjangkau hampir setiap lapisan masyarakat dunia. Selain makanan, cara berpakaian ala Amerika juga memberi pengaruh besar terhadap tren global. Celana jeans, kaos, jaket, sepatu, sneakers, hingga gaya kasual yang sederhana menjadi populer di berbagai negara. Pengaruh Amerika Serikat terhadap dunia juga sangat besar dalam bidang teknologi. Berbagai inovasi yang lahir di Amerika mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Apple, Google, dan Meta berkembang menjadi pusat kekuatan digital dunia, menghadirkan teknologi yang digunakan oleh miliaran orang setiap harinya. Perangkat lunak seperti Word, Excel, dan PowerPoint menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan, bisnis, dan pemerintahan di berbagai negara. Dari semuanya, Perang Dingin menandai awal dominasi Amerika Serikat dalam politik, ekonomi, militer, dan budaya. 4 pesawat penumpang dibajak oleh 19 teroris. 2 pesawat pertama diarahkan menuju menara kembar World Trade Center di kota New York. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah dunia selamanya. Ribuan nyawa hilang dalam hitungan menit, dan Amerika tidak akan pernah sama lagi. Pada pukul 8 dini hari, pesawat pertama menabrak menara utara. Banyak orang yang awalnya mengira itu adalah kecelakaan biasa. Petugas pemadam, polisi, dan tenaga medis berusaha menyelamatkan para korban, meskipun situasinya berbahaya. Pesawat kedua menghantam menara selatan, dan saat itulah dunia menyadari bahwa Amerika diserang. Tak lama kemudian, pesawat ketiga menabrak Pentagon, markas Departemen
Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan ini adalah awal untuk konflik-konflik yang akan terjadi selanjutnya. Perang ini menewaskan ribuan orang di Amerika Serikat dan dilakukan oleh Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Pemerintah Amerika Serikat menuntut Taliban yang saat itu menguasai sebagian besar Afghanistan untuk menyerahkan Osama bin Laden dan menutup basis Al-Qaeda ketika tuntutan tersebut tidak terpenuhi. Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya melancarkan operasi militer ke Afghanistan pada Oktober 2001. Dampaknya berupa pengawasan keamanan meningkat secara drastis di berbagai negara. Pertanyaan besar tentang kebebasan masyarakat. Dampaknya juga mengguncang ekonomi dunia. Pasar saham internasional jatuh tajam. Layar perdagangan dipenuhi warna merah. Selain itu juga ada trauma mendalam yang ditinggalkan di dalamnya. Debu beracun dari reruntuhan bangunan bahkan membawa dampak kesehatan panjang bagi masyarakat. Pemerintahan Presiden George Washington Bush menganggap bahwa rejim Saddam Hussein sebagai ancaman karena dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Pasukan Amerika Serikat berhasil masuk ke pusat kota Baghdad. Kendaraan lapis baja dan helikopter militer berpatroli rendah di antara gedung-gedung kota. Amerika Serikat bersama sekutu, terutama Britania Raya, mulai membangun dukungan internasional untuk menyerang Irak. Namun setelah diadakan penyelidikan menyeluruh, tidak ditemukan senjata pemusnah massal di Irak. Di pusat kota Baghdad, patung Saddam Hussein yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kekuasaan kini telah roboh. Peristiwa ini menandakan runtuhnya rejim yang dipimpin Irak selama puluhan tahun. Dunia mempertanyakan alasan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan setelah beberapa kali melakukan pencarian, tidak ditemukannya senjata pemusnah massal di Irak pada saat itu. Kemudian pada tahun itu juga Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di bawah tanah kecil yang sering disebut dengan Spider Hole. Dan Saddam Hussein diadili atas pelanggaran HAM dan mendapatkan sanksi hukuman mati berupa gantung diri. Sebagian masyarakat senang dan sebagian lainnya memikirkan bagaimana masa depan Irak selanjutnya. Salah satu dampak yang terjadi adalah Irak memasuki masa demokrasi baru. Ketidakstabilan politik karena konflik yang berkepanjangan diakibatkannya kekosongan kekuasaan. Badai Katrina yang terjadi pada 23 Agustus 2005. Badai ini terjadi di salah satu wilayah Amerika Serikat dan memberikan beberapa dampak baik bagi Amerika Serikat itu sendiri ataupun terhadap negara-negara di sekitarnya. Salah satunya pada sektor ekonomi global dan perdagangan internasional. Banyaknya korban, ketidakstabilan ekonomi, pasokan energi minyak terganggu, sehingga dunia mengalami kenaikan harga minyak ini mempengaruhi banyaknya negara yang tergantung pada impor. Kemudian konferensi iklim internasional berupa kesadaran iklim. September 2008, dunia panik, sistem keuangan global hampir runtuh. Awal abad 21, Amerika Serikat menikmati pertumbuhan ekonomi besar. Harga rumah terus naik dan jutaan orang bermimpi memiliki rumahnya sendiri. Bank-bank mulai memberikan pinjaman rumah kepada orang yang sebenarnya tidak mampu membayar.
Kredit berisiko tinggi ini disebut subprime mortgage. Perusahaan keuangan di Wall Street mengubah utang rumah menjadi investasi bernilai miliaran dolar. Mereka mengejar keuntungan besar tanpa memikirkan risiko karena ekonomi dunia saling terhubung. Krisis dari Amerika menyebar ke seluruh dunia. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dan ekonomi global memasuki resesi besar. Sistem ekonomi dunia saling terhubung. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, meningkatkan pengangguran dan kantor-kantor kosong. Produksi rugi jutaan orang di berbagai negara. Kemudian selanjutnya serangan teroris mengguncang Amerika Serikat dan menjadikan nama Osama bin Laden sebagai target buronan paling dicari di dunia. Selama hampir 10 tahun, Central Intelligence Agency memburu jejak pemimpin Al-Qaeda melalui jaringan kurir rahasia yang sulit dilacak. Barack Obama memerintahkan tim khusus pada 2 Mei 2011. Pasukan elit Amerika Serikat diam-diam memasuki wilayah Pakistan menggunakan helikopter siluman. Setiap lantai disisir dengan cepat. Beberapa jam kemudian, Presiden Barack Obama mengumumkan kepada dunia bahwa otak serangan 11 September telah berhasil dilumpuhkan, dan dunia berteriak senang. Di London reaksinya beragam, dari lega hingga prihatin. Di Jakarta banyak yang merayakan, tapi ada Tokyo, dampak ekonomi global sedang diawasi ketat, dan dengan kepergian mereka berakhirlah perburuan terbesar abad 21. Awal abad ke-21 menjadi awal lahirnya revolusi digital. Amerika memimpin revolusi teknologi yang mengubah dunia. Dunia berubah menjadi jaringan komunikasi global. Media sosial mengubah cara manusia berkomunikasi dan menerima informasi. Selamat datang. Hari ini kita luncurkan sesuatu yang akan mengubah dunia. Lihat betapa mudahnya menggeser layar ini dengan sentuhan jari. Inovasi ini akan merevolusi cara kita hidup dan berkomunikasi. Film, musik, dan gaya hidup Amerika menyebar ke berbagai penjuru dunia. Dan sejak itu, dunia tidak pernah sama lagi. Ekonomi Amerika memengaruhi perdagangan dan pasar global. Media sosial mulai menghubungkan manusia tanpa batas. Amerika memiliki pengaruh besar dalam politik dan keamanan dunia. Eagle 1, this is ground control. Airspace is clear. Control. Copy ground control, maintaining low altitude over Sector 4. Checkpoint secure, eyes on the convoy. Roger that, stay frosty. Pengaruh Amerika telah membentuk dunia modern abad ke-21.